Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua, kembali lagi di Halim Channel ya. Kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang pompa air ya. Pembahasan yang kita sampaikan nanti adalah mengenai sistem otomatis pompa air ya. Sistem otomatis pompa air secara umum pada dasarnya eh, dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sistem otomatis untuk pompanya itu sendiri ya. Yang kedua, sistem otomatis untuk kontrol tandon air. Untuk sistem otomatis untuk pompanya itu sendiri ya. Ini fungsinya biasanya secara langsung ya, ketika keran itu dibuka ya, pompanya akan menyala, dan ketika keran ditutup, pompanya akan mati. Sedangkan sistem otomatis kontrol tandon air ya, ketika tandon airnya penuh, pompanya akan mati, dan ketika tandon airnya kosong, pompanya akan nyala. Nah, dua kategori sistem otomatis ini akan kita bahas lebih detail. Ya. Sistem yang pertama yaitu kontrol untuk pompanya itu sendiri. Ini biasanya sudah include ketika pembelian ya. Contohnya ini ya. Jadi ini sudah termasuk disertai dengan pressure switch ya. Jadi ada pressure switch, ada flow switch ya, seperti ini. Kemudian ada APC ya, APC seperti ini. Jadi ini biasanya sudah include pada saat pembelian. Nah, sedangkan untuk tandon air ya, tandon air ini lebih banyak water level ya. Jadi pada saat permukaan airnya itu rendah ya, dia akan nyala ya. Ketika permukaan airnya tinggi ya, dia akan mati, pompanya akan mati. Nah, secara prinsipal namanya sistem switch ya, dia hanya memutus arus ya, memutus arus yang diteruskan ke pompanya. Nah, sistem-sistem otomatis ini ya memiliki keunggulan-keunggulan masing-masing ya, entah itu yang pressure switch, yang flow switch, yang APC, automatic pressure control, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri bergantung dari penggunaannya ya. Kalau bicara yang terbaik juga pastinya sesuai kebutuhan ya, tidak harus pressure switch itu terbaik atau flow switch, semua ada keunggulannya ya, tentu sesuai kebutuhannya. Nah, bagaimana cara agar masing-masing switch ini bekerja dengan baik? Ya tentu kelistrikannya ini harus sesuai. Misalkan satu contoh adalah untuk pompa 125 watt ya. Ini yang harus diperhatikan adalah ampernya ya. Ampernya ini harus sesuai antara spek spesifikasi switch-nya itu sendiri. Misalkan flow switch ya, flow switch ini memiliki ampere 2,1 ya, ini sesuai untuk pompanya yang di bawah 2,1, sehingga apa, sehingga kapasitasnya switch ini tidak overload ya, tidak melebihi dari kemampuannya. Tujuannya apa? Tujuannya ya tentu selain untuk safety ya, untuk keamanan, tentu umur pakainya pun lebih baik ya, lebih lama dibanding yang pompanya misalkan 2 ampere tapi kita menggunakan switch yang 1 ampere. Nah, ini sudah pasti switch-nya akan cepat rusak. Itu yang harus diperhatikan di dalam pemilihan switch. Yang kedua, dari sisi mekanisme sendiri ya. Mekanisme itu komponen-komponennya ya, tentu pilih komponen yang reliable ya, yang punya daya tahan yang lebih baik ya, mulai misalkan springnya atau switch-nya, di dalam switch itu ada relaynya ya, itu harus tahan terhadap panas, tahan terhadap percikan api. Nah, seperti itu harus dipertimbangkan. Nah, untuk lebih optimal lagi ya, agar kerjanya itu tidak terlalu berat ya, ini biasa digunakan atau ditambahkan kontaktor ya, atau bisa juga relay ya. Jadi relay ini relay yang AC ya.
ini bisa digunakan lebih aman lagi ya. Jadi nanti switch-nya akan dirangkai dihubungkan ke pompanya, namun untuk pemutus arusnya yang utama itu menggunakan kontaktor ini ataupun relay ini. Sehingga apa? Sehingga tentu beban-beban arusnya itu lebih aman ya, yang diterima oleh switch-nya itu sendiri. Artinya switch ini tidak secara langsung gitu ya, memutus arusnya pompa, tapi dia melalui sistem kontaktor ini. Ya tentu yang istilahnya korbannya itu kontaktor ini. Makanya kontaktor ini harus dipilih yang lebih baik kualitasnya dan juga relay. Nah, biasanya yang sistem-sistem ini untuk keperluan-keperluan yang industri ya, atau usaha-usaha, sehingga lebih awet gitu. Kalau untuk rumah tangga ini dikira enggak begitu perlu lah ya, karena pertimbangan harganya ya, yang harganya relatif mahal gitu. Artinya untuk keperluan rumah tangga ya bisa langsung menggunakan sistem otomatis yang sudah tersedia pada saat pembelian ya. Dari pabrikasinya sudah dilengkapi, semisal pressure switch ya, APC, flow switch. Nah, bagaimana rangkaiannya ya, nanti akan kita bahas lebih detail ya. Secara umum rangkaian sebuah kelistrikan ya, switch atau saklar itu kita harus memutus bagian yang live-nya ya, bagian yang dialiri listrik, karena yang netralnya itu tidak perlu ya. Jadi yang diputus oleh kontaktor ataupun switch-switch yang harus kita sambung nanti adalah bagian live. Ya, nanti akan kita gambarkan lebih detail di video berikutnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada dasarnya switch apapun yang kita pilih ya, pressure switch, flow switch, APC ya, itu bergantung dari kebutuhan kita. Mana yang terbaik adalah sesuai kebutuhan dari harga penggunaan ya, itu harus dipilih. Selamat mencoba. Baik, kita lanjutkan dengan materi wiringnya ya. Untuk diagram pengkabelannya, cara membuat otomatis pompa air agar lebih awet dan aman ya. Jadi basicnya kita gunakan kontaktor MCB ini untuk pompa yang kapasitas ampernya lebih tinggi, di atas 3 ampere, 5 ampere ke atas ya. Kalau di bawah 3 ampere sebaiknya karena pertimbangan harga tidak perlu kontaktor ini. Pressure switch ya, baik itu pressure switch maupun flow switch pada dasarnya sama. Wiring diagramnya bisa kita lihat dari MCB ke L1 ya, kemudian switch ini ke A1 ya. Kemudian A2 nya ini dapat netralnya ya, ke pompa, dan T1 nya ini keluaran ke pompanya ya. Simpel sekali seperti itu, dan pastikan gunakan grounding ya, sambungan grounding untuk safety. Lalu untuk APC ini berbeda ya, karena ada input dan output ya. Jadi bisa kita lihat di wiring diagramnya seperti ini. Berikutnya untuk yang flow switch ya, sama dengan pressure switch yang batch tadi ya, batch awal.